akan menyampaikan sedikit materi tentang hubungan struktur sifat fisika kimia dengan proses absorpsi, distribusi, dan ekskresi obat. Ada beberapa cara pemberian obat. Yang pertama, ada oral, yaitu melalui mulut. Yang kedua ada sublingual, di bawah lidah. Yang ketiga ada rektal, yaitu melalui dubur. Dan yang keempat ada parenteral, seperti melalui intradermal, intramuskular, subkutan, dan intraperitoneal. Dari beberapa cara pemberian obat tersebut melibatkan proses absorpsi obat yang berbeda-beda. Kalian tahu nggak sih apa itu proses absorpsi? Jadi, proses absorpsi adalah proses masuknya obat dari tempat pemberian ke dalam peredaran darah. Proses absorpsi merupakan dasar yang penting dalam menentukan aktivitas farmakologis obat. Kegagalan atau kehilangan dari suatu obat selama proses absorpsi akan mempengaruhi efek obat dan menyebabkan kegagalan pada pengobatan. Absorpsi obat melalui saluran cerna tergantung pada 3 hal. Yang pertama ada ukuran partikel molekul obat. Semakin kecil ukuran partikel molekul obat, maka semakin besar luas permukaan obat, jadi mudah diabsorpsi. Yang kedua ada kelarutan obat dalam lemak atau air. Kelarutan sendiri yaitu kemampuan obat dapat larut dalam pelarut tertentu atau obat dapat larut dalam larutan fisiologis. Larutan fisiologis ini sebagian besar terdiri dari air. Gugus fungsi yang dapat mempengaruhi kelarutan di dalam air adalah gugus fungsi bersifat polar yang memiliki ikatan hidrogen dengan air, sehingga ikatan ini akan memperbesar kelarutan obat di dalam air. Selanjutnya ada kelarutan dengan lemak, karena obat pada proses absorpsi akan menembus dinding sel yang terdapat fosfolipid yang dapat larut dalam lemak. Yang ketiga ada derajat ionisasi obat, yaitu obat dalam bentuk tak terionisasi lebih mudah diserap. Obat yang bersifat basa lemah seperti amin aromatik, yaitu senyawa obat yang bersifat basa lemah. Apabila diberikan melalui oral dalam lambung yang bersifat asam dengan pH 1-3,5, maka sebagian besar akan menjadi bentuk ion ARNH3+ yang mempunyai kelarutan dalam lemak sangat kecil, sehingga sukar menembus membran lambung. Bentuk ion tersebut kemudian masuk ke dalam usus halus yang bersifat agak basah dengan pH 5-8 dan berubah menjadi bentuk tidak terionisasi, yaitu ARNH2. Bentuk ini mempunyai kelarutan dalam lemak besar sehingga terdifusi menembus membran usus. Contoh obat yang bersifat basa lemah yaitu ada asetanilid dan kafein. Selanjutnya ada obat yang bersifat asam lemah. Obat yang bersifat asam lemah jika masuk ke dalam lambung yang bersifat asam, maka akan berada dalam bentuk tidak terionisasi, yaitu mudah larut dalam lemak, sehingga dengan mudah menembus membran lambung. Contoh obat yang bersifat asam lemah yaitu ada asam salisilat dan aspirin. Sifat kimia fisika dengan proses distribusi obat. Proses distribusi adalah proses di mana dialirkannya obat ke semua jaringan dan organ yang dialiri oleh pembuluh darah. Distribusi obat dapat terjadi dengan cara
menembus membran biologis melalui proses difusi. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi distribusi obat. Yang pertama ada sifat fisika kimia obat, yaitu kelarutan. Yang kedua ada sifat membran biologis. Yang ketiga ada aliran darah pada jaringan. Yang keempat ikatan dengan jaringan. Dan yang kelima adalah transport aktif. Selanjutnya yaitu hubungan struktur sifat kimia fisika dengan proses ekskresi obat. Ekskresi obat adalah proses pengeluaran obat dari tubuh, baik dalam bentuk obat itu sendiri maupun dalam bentuk metabolitnya. Sebagian besar, obat diekskresikan keluar tubuh melalui paru-paru, ginjal, empedu, atau hati, dan sebagian kecil dengan kadar yang rendah diekskresikan melalui air liur dan air susu. Ada beberapa rute ekskresi obat. Yang pertama yaitu ekskresi obat melalui paru. Obat yang diekskresikan melalui paru-paru adalah obat yang dapat digunakan secara inhalasi. Contohnya ada obat siklopropan, etilen, dan nitrogen oksida. Sifat fisik yang menentukan kecepatan ekskresi obat melalui paru-paru adalah koefisien partisi darah atau udara. Obat yang mempunyai koefisien partisi darah atau udara yang kecil seperti siklopropan dan nitrogen oksida dapat diekskresikan dengan cepat, sedangkan obat yang mempunyai koefisien partisi darah atau udara besar seperti siklopropan dan nitrogen oksida dapat diekskresikan dengan lebih lambat. Yang kedua ada ekskresi obat melalui ginjal. Pada proses ekskresi obat melalui ginjal melibatkan 3 proses, yaitu yang pertama penyaringan glomerulus. Membran glomerulus dapat dilewati oleh molekul obat dengan berat molekul kurang dari 5.000 dan bersifat hidrofil. Yang kedua ada absorpsi kembali secara pasif pada tubulus ginjal. Obat yang bersifat polar, sukar larut dalam lemak, tidak dapat diabsorpsi kembali oleh membran tubulus. Absorpsi kembali sangat tergantung pada pH urin. Yang ketiga ada sekresi aktif pada tubulus ginjal. Obat dapat bergerak dari plasma darah ke urin melalui membran tubulus ginjal dengan mekanisme pengangkutan aktif. Dan yang ketiga yaitu ekskresi obat melalui empedu. Pada ekskresi obat melalui empedu ini, obat dengan berat molekul kurang dari 150 dan obat yang telah dimetabolisme menjadi senyawa yang lebih polar dapat diekskresikan dari hati melalui empedu menuju ke usus dengan mekanisme pengangkutan aktif. Obat tersebut biasanya dalam bentuk terkonjugasi dengan asam glukuronat, asam sulfat, atau glisin. Di usus, bentuk konjugat tersebut secara langsung diekskresikan melalui timba.